datang di kantor perizinan kelompok 1. Saya perkenalkan untuk dari depan, tidak dari kepala, tapi saya coba urut dari depan. Dari depan, pemohon dulu ya. Pemohon itu Pak Putut. Pemohon yang komplain. Kalau untuk yang IMB Pak Sugiarto Sugiduit. Terus untuk selanjutnya ada Pak Satpam. Sini Pak, sini Pak, siap. Oh ya Pak Satpam dari Purworejo. Pas banget. Oke. Selanjutnya ada informasi Ibu Yani, terus ini sekalian alur jalannya ya Pak. Ibu Yani informasi, terus untuk pendaftaran Mas Huda. Yang saya sebut langsung menempatkan aja nggak apa-apa. Dengan Mbak Ana. Monggo silakan. Ini perkenalkan ini untuk kekuatan kami dengan senyum semuanya. Terus untuk back office Mas Arif. Mas Arif monggo langsung menempatkan diri untuk di back office yang bertugas mengerjakan nanti untuk produk IMB-nya. Ini kebetulan kami untuk produksi IMB. Terus ada setelah nanti diproses, proses selanjutnya dikoreksi dari produk itu dikoreksi oleh Pak kasih perizinan Bapak Jasmani. Setelah dikoreksi Pak Jasmani, bergeser ke Kepala Bidang. Kebetulan saya sendiri doakan bidang pelayanan Pak. Kepala Bidang Pelayanan. Terus tinggal tanda tangan. Biasanya kalau sudah dikoreksi dari bawah, karena kesibukan dari kepala itu tidak sempat buka-buka semuanya, tinggal tanda tangan beliau Bapak Zulhadi sebagai Kepala Perizinan BPPT. Ini sambil jalan. Oke. Moga Pak, silakan menempatkan diri. Pak nanti sekretarisnya. Untuk alur pengaduan yang Pak Putut sebagai nanti yang mencak-mencak yang mengadukan, nanti datang informasi diarahkan, setelah dijelaskan mungkin kurang puas dipuaskan oleh Ibu Kabit pengaduan. Moga silakan Ibu Kabit. Tolong jalannya mandan megat sedikit. Kasir. Oh iya. Setelah proses semuanya udah berjalan, udah dicetak, sebelum diambil pembayaran ada Ibu Kasir, Ibu Suci dari Tegal. Ibu Suci sudah siap? Kalkulator disiapkan ya? Ya, Mang Receh. Oke, kita mulai saja. Kalau begitu ini sudah menempatkan diri semuanya, tenaga sudah siap semuanya. Ya. Sebelumnya saya juga akan jelaskan lagi. Di sini ada ruang informasi, ada ruang tempat pendaftaran, di sini back office, ruang kasir, ruang kabit, dan ini ruang rapat tim teknis. Di sana ruang kepala, ini ruang kepala bidang pengaduan. Terus untuk sekretariatnya tidak kelihatan Pak di sana Pak. Iya, itu pintu sebetulnya Pak, tinggal pencet, buka sendiri. Jadi untuk menyingkat waktu, kita coba untuk role yang pertama pengajuan IEB. IEB untuk tempat usaha.
Kamera siap? Roll action. Roll action. Go. Selamat pagi Pak, selamat datang di kantor perizinan kelompok 1. Bisa dibantu? Urus INB. Iya. Mari silakan ke bagian informasi. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ini diterima oleh informasi. Saya mau mengurus INB. Bapak sudah tahu persyaratannya? Belum, Bu. Ya, mungkin sekalian bisa minta informasi untuk dijelaskan. Ya, ini Jadi formulirnya Pak, informasi ya. menjelaskan Ini formulirnya. untuk persyaratan-persyaratan. Nanti diisi, terus ini persyaratannya nanti dilengkapi. Nanti kalau sudah lengkap, sudah diisi semua, dibubuhkan materai, nanti Bapak ke pendaftaran. Nah, ya, tapi sekarang Bapak dilengkapi dulu, diisi dulu, dilengkapi persyaratannya. Ya. Dari belangko yang ada, beliau akan mengisi karena ada tanda tangan di situ, ada tanda tangan untuk desa dan kecamatan, maka beliau setelah menerima berkas dibawa pulang untuk diisi. Pak pamitan diisi. Untuk diisi di rumah dan untuk dimintakan tanda tangan beserta gambar dilampirkan juga nanti. Dibawa pulang, ditandatangani oleh kepala desa dan mengetahui kecamatan. Beberapa hari kemudian, Bapak Sugiharto bagi duit, ada banyak uang, sudah siap, sudah selesai menyelesaikan untuk tanda tangan kepala desa dan mengetahui kecamatan. Beliau masuk lagi ke perizinan membawa berkas-berkas yang menurut beliau sudah dianggap lengkap. Selamat pagi Pak Sugiharto. Pagi. Bisa dibantu? Ini mau menyerahkan berkas. Kemarin kita sudah ke sini, sudah dijelaskan mengenai informasi persyaratan, ini sudah kita penuhi. Oh ya, mari silakan ke Ya, bagian ini Informasi lagi. security kita sudah mengetahui juga Pak, sudah kita didik Pak, jadi tahu sedikit-sedikit mengenai persyaratan. Jadi Ini kemarin kita maka sudah tinggal ditanya itu Pak, insya Allah bisa. ke sini. Untuk pemohon Pak Suhadi, Pak Sugiharto, Persyaratan untuk sudah informasi, Sudah dilengkapi semua Pak. membawa kelengkapan, menanyakan Nanti lagi. bisa dicek, Bu. Silakan Bapak ke pendaftaran, nanti pendaftaran. dicek di sana. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Dari informasi mengarahkan ke pendaftaran karena dianggap juga ada lengkap. Pak Sugiharto menuju ke pendaftaran diterima oleh front office. Kita diarahkan untuk ke pendaftaran, kita mau masukkan berkas pengajuan IMB, Bu. Dan ini sudah kita mungkin bisa dicek apakah ada yang salah. Sebetulnya sebelumnya beliau mengambil untuk antrian sebetulnya karena ini kebetulan kosong, jadi tadi langsung dikoreksi. Kira-kira mungkin membutuhkan waktu hanya sekitar 2 atau 3 menit karena ini sudah hanya lihat untuk berkas-berkasnya. Dan setelah dianggap lengkap, dari front office memanggil lagi Pak pemohon ini ya, memanggil pemohon lagi, Mbak, sudah selesai, ya. Sudah selesai? Iya. Syaratnya komplit semuanya. Iya. Ya, dari syarat semuanya. Jadi kira-kira berapa hari? 14 hari kerja Bapak. Oh, 14 hari kerja. Untuk pelaksanaan untuk penyelesaian 14 hari kerja, tapi itu maksimal kalau Maksimal kita tanggal 28. Oh, iya. Iya. Bisa diambil ke sini. Oh, iya. ya itu juga Makasih. memberikan tanda terima, dan untuk mohon sudah dikasih tahu bahwa untuk pengecekan untuk IMB itu membutuhkan pengecekan lokasi, dan untuk kita untuk pengecekan lokasi itu hari Selasa dan hari Kamis. Beliau sudah disampaikan kepada pemohon, kepada beliau sudah disampaikan bahwa karena beliau datang itu hari Senin, ini sekarang dianggap hari Senin, rencana hari Selasa langsung kita cek. Rencana hari Selasa langsung kita cek, dan sudah disampaikan juga hari Rabu sudah bisa dibayar. Jadi memang untuk proses yang
direncanakan memang 14 hari, tapi ternyata bisa dipercepat sebetulnya. Itu maksimal. Untuk proses setelah diterima di pendaftaran karena syarat lengkap, langsung ke agenda terus masuk ke back office. Back office untuk seterusnya dilakukan pengecekan lapangan hari Selasanya. Hari Selasa kita lakukan pengecekan lapangan. Setelah selesai kita buat berita acara. Terus kita masukkan lagi ke back office. Itu sebagai syarat untuk penerbitan IMB, lampiran untuk pemrosesan untuk nanti untuk jadinya IMB diproses di back office. Terus di back office diproses, diketik, dicetak, terus maju ke dikoreksi oleh kasih pelayanan. Kasih pelayanan di situ mengecek kebenaran dari pengetikan. Karena untuk proses sebelumnya sudah dicek. Ini hanya ngecek untuk produknya salah atau tidak, alamatnya benar apa enggak, ketikannya nama, alamat, itu dicek semuanya. Kalau misalkan terjadi kesalahan, kembali lagi ke back office untuk diperbaiki. Kalau tidak langsung maju ke kabin, ke kepala bidang pelayanan. Dalam prosesnya dalam perjalanannya dari back office menuju ke kepala BPPT, anggap BPPT ya, ke kepala BPPT itu memang ada beberapa waktu karena misalnya tumpukan berkas-berkas. Dan di hari Rabu sudah kita sampaikan karena hari Selasa itu sudah dicek. Hari Rabunya sebelum ditandatangani kepala itu harus dibayar dulu. Karena biasanya sudah ditandatangani tetapi lama, orangnya bayarnya lama. Sedangkan antara pembayaran tanda tangan dengan pembayaran harusnya sama. Kejadian tempat kami sudah ditandatangani tapi orangnya ternyata nggak datang-datang, nggak bayar-bayar. Akhirnya kita yang tombok. Itu kesalahan sebetulnya. Nah, untuk menghindari kesalahan seperti itu, jadi sebelum ditandatangani dibayar dulu. Karena kita sudah sampaikan juga ke pemohon bahwa hari Rabu bisa dibayar. Maka setelah Pak Sugiarto pemohon datang lagi di hari Rabu, Pak Sugiarto datang lagi. Itu untuk posisi IMB itu ada posisi di kabin. Bapak Sugiarto ke kantor lagi untuk melakukan bayaran karena kemarin sudah dihitung sudah lengkap, langsung ke menanyakan ke tapi sebelumnya Bapak Sugiarto setelah menanyakan ke Satpam, beliau belum percaya mencoba melihat di namanya itu mecer tabir itu lihat sampai mana untuk prosesnya berapa sih ya. Oh itu ternyata di mecer bagian bawah itu posisi ada di kabin. Ya, dari kabin berarti siap dibayarkan dengan jumlah total biaya di situ juga sudah kelihatan. Langsung beliau menuju ke pembayaran. Selamat pagi, kita mau membayar izin kita sudah jadi kita mau proseskan. Ya dari kasir juga membuka, ternyata betul setelah dibuka tanda terima berkasnya. Dibuka sudah kelihatan tagihannya ada berapa, sudah muncul semua. Setelah dibayarkan Pak Suhardi menunggu di ruang tunggu. Bisa ditunggu Pak, silakan ya.
dari pembayaran itu, bukti pembayaran dilampirkan ke dalam berkas yang sudah disiapkan untuk dimintakan tanda tangan ke Kepala BPNPT. Bu Suci, jalani dengan melihat lego ke kepala layanan BPNPT. Ya, sudah diserahkan. Pak, ini untuk bukti pembayarannya, Pak. Untuk Pak Suhaji atau nama Pak Suhaji. Oh ya, dimasukkan sudah, terus menuju ke sudah dikasihkan. Setelah ada lampiran bukti pembayaran, dimintakan tanda tangan ke kepala, dimintakan tanda tangan kepada ke kepala BPNPT. Ya, setelah ditandatangani, siapa? Ternyata dia ngobrol dulu ini. Aku ngomong sudah tinggal dibawa ke penyerangan. Di pendaftaran itu sebenarnya ada Penyerahannya tarian ditulis. SK-nya. Ini bukan pendaftaran, jangan dibaca pendaftaran, tadi penyerahan. Ada jajar dua di tempat penyerahan. Pak dipanggil dari bagian penyerahan, memanggil Pak atas nama Pak Suhardi untuk IEB-nya sudah selesai. Moga Pak. Pak Sugiyarto. Sugiyarto. Oh iya. MB atas nama Pak Sugiyarto sudah jadi. Oh dicek dulu Pak, mungkin ada yang keliru. Ya, setelah jadi dikasihkan, dicek. Oh udah Benar. ya. Benar. Makasih ya. Nanya Pak. Dalam waktu yang cukup singkat dari memasukkan hari Senin, ternyata hari Rabu sudah selesai karena Pak Sugiarto merasa dibantu, karena itu untuk nanti untuk hutang, merasa terima kasih memberikan amplop yang begitu tebal, tapi alhamdulillah kita tolak Pak. Amplopnya. Di sini kita ada CCTV, Isinya CRB. siapapun yang memberikan gratifikasi apapun tidak kita terima. Itu kita tidak terima Pak. Ya itulah tadi untuk yang izin mendirikan bangunan, prosesnya ternyata dalam waktu 3 hari sudah selesai karena kebetulan maksudnya hari Senin dan kebetulan juga untuk pemohon tidak ada ini, harus satu jam jadi bisa selesai langsung. Oke, untuk selanjutnya pengaduan. Pengaduan Bapak Putut akan mengadukan terkait dengan masalah IMB. Pak Putut, silahkan masuk. Selamat pagi Bapak, bisa dibantu? Ini Pak mau menanyakan terkait dengan permohonan IMB kami kok mengajukan nggak bisa kelar atau tidak bisa dimasukkan? Gimana Pak? Oh iya, oke. Mari Pak, saya antar ke bagian informasi untuk bisa dijelaskan oleh staf kami. Security mengarahkan ke bagian informasi. Ini saya itu Diterima oleh bagian informasi Ibu mengajukan Yani. IMB untuk usaha, tapi berkas-berkas kok tidak bisa diterima, kenapa gitu? Berkas Bapak sudah lengkap Pak? Menurut saya ini sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini sudah Bapak sudah ke bagian pendaftaran Sudah, kemarin. ini berkasnya ini, tapi nggak mau diterima. Bapak silakan ke bagian pengajuan ya Pak ya. Mari kami lihat. Ya, dari bagian informasi karena hanya menjelaskan sedikit dan untuk lebih puasnya pelanggan diarahkan atau pengadu dibawa ke kepala bidang pengaduan.
keduanya saling bertatap-tatapan. Ternyata Pak Putut malah jadi bingung nanya apa. Dalangnya cemburu orang salah. Boleh melihat pegang jangan. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Bapak Putut. Ya, gini Pak, dari persyaratan yang sudah masuk, ini memang sudah lengkap. Tapi kami dalam melaksanakan pelayanan selalu sesuai aturan. Nah, kita salah satunya aturan perda RT RW. Di lokasi yang Bapak pilih ini sambil belajar menyampaikan untuk lokasi yang Bapak pilih ini permasalahannya tidak sesuai dengan senyumannya Pak Putut kayaknya mulai yang kita punya. sedikit meredam dan tadinya sedikit mencegah untuk masuk. Mungkin Bapak bisa Pelayanan yang cukup prima. Yang akan saya berikan lebih atas ruang kita yang baik itu. Tapi kita berani untuk menyalahi. Ya, jadi permasalahannya Jadi monggo Bapak untuk mencari lokasi lain yang lebih cepat supaya kita sama-sama aman sebagai warga negara ya Pak ya. Ini tidak boleh. Ini peruntukannya untuk perumahan atau usaha kecil. Itu Bapak itu. Ya nanti bisa ketemu lagi kalau sudah. ya, jadi permasalahannya ternyata beliau mau membangun suatu usaha di tempat lokasi yang dia miliki, tapi ternyata lokasi tersebut masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau kalau yang di RT RW sudah terlihat di kami ternyata masuk wilayah pertanian atau lahan pangan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan basah atau jalur hijau. Jadi Pak Putut tadi sudah minta kejelasan kepada Kepala Bidang Pelayanan, sudah menjelaskan, dan Pak Putut sendiri sudah legowo menerima bahwa untuk lokasi tersebut tidak jadi diajukan untuk izin pendirikan bangunan karena masih 0%. Beliau akhirnya Pak Putut memindahkan lokasi rencana kegiatannya ke lokasi lain yang merupakan yang sesuai dengan tata ruang atau perda tata ruang, rencana tata ruang wilayah RT/RW. Demikian tadi simulasi dari kelompok 1 terkait dengan pengajuan IMB dan pengajuan IMB. Kalau ada pertanyaan ulangnya Pak, ada masukan, saran, monggo silakan. Karena keterbatasan pegawai kami, karena kita mengajukan ke PKB sampai sekarang belum ditambah-tambah. Jadi kabin kami tidak punya staf. Ada sebenarnya ada kasubitnya, tapi ternyata juga masih kosong Pak. Jadi tadi langsung dipotong aja, masuk ke kepala bidang. Itu kejadian data kami Pak. Kami tidak punya staf, ada. Ya, mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan atau mungkin ada sanggahan atau masukan saran, akan kami terima dengan legowo. Monggo silakan. Oke, terima kasih kan nggak ada. Kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 2 Pak. Jadi kelompok 1 juga. Nah, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 lagi mempersiapkan. Ada pertanyaan? Harus ada. Masukan saran. Monggo. Kelompok 3 dulu boleh. Kelompok 3 monggo silakan Pak. Ya. Monggo silakan Pak. Terima kasih. Ini kami mau bertanya, tadi diajukan pembayaran, setelah dibayar kok baru ada tanda tangan kepala bidang. Itu apa tanda tangan
makanya kok tidak ada tadi dengan tanda tangan SK tapi tanda tangan SKFD barangkali ya ini bukti pembayaran. Padahal ya, paling tidak kan ada adegan tanda tangan kepala SK-nya itu. Itulah yang masukan saja diterima. Alhamdulillah tidak diterima. Awas. Ya, terima kasih. Oke Pak, terima kasih akan kami coba jawab. Jadi untuk SKRD-nya itu Pak, setelah dibayar itu dimasukkan ke ruang kabin sekalian nanti ditandatangan oleh kepala badan. Jadi bukti pembayaran itu dilampirkan atau dimasukkan jadi satu ke map pengajuan IMB. Nanti sekarang ditandatangan oleh ada IMB-nya sendiri, ada SKD itu juga ditandatangani sekalian oleh kepala. Setelah itu waktu kita penyerahan di sana kita serahkan sekalian ada tanda buktinya yang sudah ditandatangani oleh kepala. Begitu Pak. Karena kalau misalkan kita tanda tangan dulu, tanda tangan dibayar, tanda tangan dulu terlalu bolak-balik. Jadi untuk menyingkat waktu seperti itu, sekalian di lampiran itu bukti pembayaran ditandatangani oleh kepala badan dan langsung ya tetap lewat waktu. Itu Pak. Mungkin tambahan untuk yang tadi ya, kenapa belum harus dibayar di aset dulu? Karena untuk mengantisipasi pemohon tidak mengambil pengajuan IMB-nya. Mungkin tambahnya itu, ada kebijakan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi? Oh ya. Ya. Kita kasih standar. Standarnya berapa hari ya? Ada. Berapa hari? Berapa hari? Karena tinggi. Ya, oke akan kami jawab. Jadi tadi secara kebetulan dan sudah kita siasat tidak menunggu 7 hari Bu. Jadi tadi kebetulan dijelaskan dengan kemampuan kepala bidang sambil kiyep-kiyep sambil diledek. Pak Putut langsung puas, mengadili langsung puas. Tapi andekan tidak puas, beliau itu kita ada belangko isian permasalahan atau pengaduan, dan itu nanti kita ajukan ke kepala. Nanti dari situ ada solusi. Dari kepala badan itu ada solusi apakah ini diselesaikan dengan secara seksama atau harus menggunakan rapat teknis. Biasanya kalau misalkan terkait dengan lingkungan atau mungkin terkait dengan sosial yang lainnya, kita waktu 7 hari yang dimaksud itu setelah surat masuk baik dari luar maupun secara langsung seperti itu nulis, kita ajukan ke kepala. Di situ ada disposisi selesaikan, adakan rapat teknis dengan misalkan BLH Badan Lingkungan Hidup. Setelah itu kita buat, setelah ada disposisi dari kepala, kita buat undangan resmi ke BLH dan dinas terkait, ya termasuk mungkin Satpol nanti terkait kalau terjadi permasalahan, maka beliau harus tahu. Kita undang rapat, kita sampaikan permasalahannya seperti ini, bla bla bla, semuanya sudah selesai, bisa diselesaikan. Setelah masukan saran dari dinas teknis itu kita simpulkan jawabannya bisa terjawab, ada tindak lanjut, kita secara tertulis kita sampaikan kepada pemohon. Kalau memang pemohon itu bisa kita undang, kita telepon, suruh datang,
kita sampaikan permasalahannya, jawabannya seperti ini. Atau kalau misalnya orangnya nggak bisa, kita surati. Kalau persurat kita jawab persurat. Resmi. Beliau resmi, kita resmi. Begitu. Jadi dalam waktu 7 hari itu mungkin nggak sampai 7 hari sudah selesai. Tapi biasanya kita buat undangan kalau untuk keluar itu kan nggak bisa tanda tangan sendiri, harus lewat asisten. Lewat asisten itu membutuhkan waktu bisa sehari 2 hari. Sehari 2 hari kita undang, misalnya hari Senin pengaduan, kita buat undangan, kan surat naik dulu ke kepala turun hari Selasa disposisi kita buat undangan untuk dinaikkan ke asisten untuk dimintakan tanda tangan. Mungkin hari Rabu baru bisa undangan itu jadi dan disampaikan kepada dinas teknis yang kita undang. Baru hari Kamisnya mungkin undangan itu hari Kamis orangnya datang. Dinas teknis datang itu yang kita undang hari Kamis. Karena cuma hari Rabu, hari Kamis datang kita rapatkan. Hari Jumat sudah ada putusan atau hari Kamis itu sudah ada putusan. Kita mau jawab persurat apa bisa lesan. Itu seperti itu. Ada tambahan lagi? Sedikit tambahan ya. Dari pengaduan tadi ada proses yang punya, namun terus terang aja memang untuk staf dan hasilnya belum ada. Jadi memang pengaduan itu maksimalnya itu 7 hari kita tangani. Namun untuk penyelesaiannya, karena demi kompleksnya permasalahan yang ada, mungkin permasalahan itu tidak bisa diselesaikan 1 hari, 2 hari, 1 hari sudah selesai. Tentunya kita penanganannya itu maksimalnya 7 hari. Jadi penanganannya bukan penyelesaiannya. Kalau penyelesaiannya itu karena permasalahan di pengaduan itu luar biasa kompleksnya, sehingga maksimalnya 7 hari itu kita sudah meninjau di lapangan maupun sudah melalui mediasi. Mediasi itu artinya bahwa nanti setelah kita ada rapat koordinasi dengan instansi terkait, kemudian kita mengundang yang ada permasalahannya, yang mengadu itu kita undang. Jadi kita undang, kemudian setelah kita undang, nanti untuk keputusannya itu nanti memang ada keputusan dari sekretaris daerah. Begitu. Jadi pengaduannya begitu. Jadi pengaduan di sini bukan sampai ke pengadilan, cuma ke sekretaris daerah. Terima kasih. Yes, terima kasih Bapak Kepala Badan. Saya tadi sudah kami. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu, monggo Ibu. Ya, memang untuk penomoran, kalau di tempat kami itu tidak di TU tapi ada di pelayanan itu sendiri. Karena untuk registernya itu kita bukunya itu sendiri-sendiri, tidak masuk di dalam sekretariatan. Kalau sekretariatan itu sifatnya, kalau di tempat kami itu umum Ibu. Kebetulan di kantor kami ini khusus pelayanan, jadi nomornya nomor khusus, nomor SIUP, nomor PDP, nomor IEP, sendiri-sendiri, buku juga sendiri-sendiri. Itu terima kasih sekali. Memang setelah ditandatangani itu legal, baru sebenarnya sih kalau di tempat saya itu dinomori dulu malah dari awal. Cuman kalau masukan dari Ibu terima kasih. Jadi setelah ditandatangani baru kita nomori. Itu udah legal, kita sudah dibayar, kita nomori,
baru kita serahkan. Begitu. Oke, terima kasih sekali Bu masukannya. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Bapak dua tadi sudah. Sudah siap. Sudah cukup. Iya, cukup. Ada pertanyaan saya salah satu, Pak Amel. Ini kan sebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan masukan sarannya. Dari kelompok 1 hanya bisa seperti itu. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Bagus sekali kajiannya. Juga mungkin yang lain masuk dulu saja, masuk dulu sebentar di ruangan ini. Yang kelompok 1 jangan keluar dulu. Maaf, dulu. Ya, kelompok 1 jangan keluar. Di ruangan sini aja, di ruangan sini dulu semua. Di ruangan sini semua. Kelompok 1 masuk. Saya akan berikan komentar untuk kelompok 1. Ya. Baik, tadi untuk substansinya ya sudah masuk ya, karena Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai pengalaman dalam hal ini. Cuma ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama untuk setting loket pembayaran ya. Ini kok kelihatannya kurang manusiawi ya. Jadi bayangkan kalau misalnya yang bayar itu tingginya semampai ya. Tinggi semampai itu 1 meter tidak sampai ya. Itu pasti nanti akan kesulitan. Nah, Bapak Ibu silahkan ya. Jadi sarana prasarana yang ada di ruangan ini silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Boleh dirubah-rubah. Nah, maka sekarang proses setting atau layout untuk pelayanan publik yang baik itu adalah yang terbuka, ya. Dan seperti ini saya katakan sekali tadi, bank-bank itu perhatikan ya, tidak ada yang model zaman dulu, ya. Jadi harus ngomong kalau petugasnya itu kangelan, ya. Jadi loket-loket yang lubangnya kecil terus tertutup rapat, ya. Itu sekarang sudah ditinggalkan. Oleh itu, Bapak Ibu ini supaya nanti hal demikian mohon untuk dihindari ya. Jadi sebaiknya karena ini loket pembayaran itu terbuka aja, kemudian kasih meja satu itu juga bisa. Seperti di Ungaran kemarin itu. Ya, itu terbuka semua Pak. Jadi nggak ada loket yang seperti kotak tertutup, terus kemudian ada lubangnya kecil, ya kan? Terus ngomongnya tidak begitu jelas. Nah, sekarang sudah tidak ada semacam itu. Ya. Nah, kemudian juga tadi saya senang ya dari kelompok 1 dari gesturnya, nah, ya. Dari satpam, dari informasi, dari pendaftaran, ya. Itu semua sudah menunjukkan gestur yang sangat baik sekali, ya. Nah, juga tadi juga ada tombol pencet tadi ya. Mana tadi tombolnya? Ini Pak. Ini Pak. Baca tadi kok malah keluar apa aja. Saya di charter Pak. Oh iya. Nah, cuma gini Pak. Untuk kelompok 2, kelompok 1 maaf ya, tadi belum teruji Pak. Ya. Karena tadi saya nilai, saya lihat dari pelanggannya itu masih baik-baik saja. Ya. Jadi belum muncul pelanggan yang troublemaker. Nah, sehingga saya belum lihat ini sudah teruji atau belum, ya. Bagaimana kalau kita coba dulu, ya, untuk kelompok 1, ya. Coba silahkan setting, ya. Tapi untuk pelanggannya yang pelanggan yang troublemaker, Pak, ya, yang sangat bermasalah dan sulit untuk dilayani gitu loh, ya. Ayo, siapa? Silahkan, ya. Atau kelompok lain aja Pak, kalau yang satu kelompok yang pemohonnya Pak. Ya, kalau pelanggannya baik-baik ya gampang aja, ini sudah pekerjaan sehari-hari, ya kan? Tapi kalau pelanggan yang sulit, ya, nah ini
Ini bagaimana? Ya. Saya kira nggak apa-apa Pak Butut, ya silahkan ya dicoba dulu ya. Silahkan settingnya tadi pelanggan yang positif. Pilih pelanggan, pilih karakter pelanggan yang ini ya, yang temperamental. Ya. Itu Pak Dadang, silakan. Ada troublemaker datang. Patri, pinjam ya. Kan kelompok lain lebih apa pelampiasannya Iya Mas, jadi pelanggan. Gimana? Kelompok lain jadi pelanggan? Iya. Hari pelanggan, sebentar. Lantaran nanti itu yang pelanggan troublemaker untuk pelanggan. Jangan nanti banyak jadwal semua nanti. Sendiri aja sama musuhan. Kalau saya kelompok satu, dari kelompok satu. Dia boleh kelompok satu. Ya. Tadi terlalu halus Pak, jangan terlalu halus. Ya. Boleh. Iya, inilah dia troublemaker dari kelompok satu. Akan dicoba kekuatannya seperti apa. Semoga kepala bidang pelayanan tidak menangis. Ya, Bapak troublemaker memasuki ruangan. Dengan kebelengnya langsung kurang garam pada bisa mikir. Wah, ternyata ada anggota DPRD Kabupaten Blora akan mengajukan izin atau apa ini? Yang ini. Pak ini Pak. Mas dan keras Pak, maksud orang kesu. Tolong ini saya kan mau izin IMB. Tolong ini saya mengajukan tolong diusahakan bagaimana caranya pengajuan saya ini bisa jadi. Saya serahkan untuk di sini. Kami di sini pemohon tolong diisi nanti persyaratan semua dilengkapi. Kalau sudah Bapak silakan bagian ke pendaftaran. Di sana nanti Kamu nggak tahu saya ya? tahu. Saya ini orang penting di sini. Kamu jangan malu. Kamu tak pecat loh. Kamu pecat. Keras Pak, gini aja. Begini saja Bapak, kalau Bapak mau seperti itu, mohon ini langsung pengaduan. Oh, ya nggak apa-apa diarahkan. Dilayani dulu aja. Dilayani dulu. Kamu kan pegawai sini bisa tahu menyelesaikan tahu. Siap Bapak. Saya nggak ikutin pasal nih. Kalau Bapak mau seperti itu, mohon Bapak di bagian pengaduan. Mana orangnya Mari mana? saya antar, silakan. Mari saya antar. Belum lebu, kamu udah gitu. Mencapai yang ini. Ketemu ketuanya, ketemu kepalanya. Mana ini? Jabatan pengaduan ya? Tolong Ibu ya. Ini saya kan mau mengajukan dari depan saya serahin nggak bisa. Padahal saya kan ini sangat penting untuk saya. Ijin saya segera jadi, tolong diselesaikan. Ini berkasnya. Lihat dulu ya. Masih kosong ternyata itu Mbak, Mbak. Ini masih kosong. Ini izin Bapak, sudah, gini Pak, ini menurut syarat yang sudah ada, ini memang sudah benar. Tolong, saya tahu masih kurang, tapi tolong diusahakan jadi. Tahu saya enggak? Ya, kita dalam melaksanakan pelayanan sesuai aturan yang Iya, ada. tolong. Jadi di sini sudah ada standar operasional prosedur. Iya, Jadi saya ada tahu. tahapan-tahapan untuk Atasanmu mana atasanmu? Kapiten dia. Harus ada verifikasi laporan dulu. Tolong saya mau ketemu atasanmu. Oh iya.
Pak Biato, Pak siapa? Pak Hadi. Sebelumnya kakak nih. Oh, belum dewe. Pakai mic Pak, kedengeran. Kursi, Mas. Oh, iya. Kursi karpet. Ini Mas. Ini Pak. Ini gimana? Pak Adi, ini kan saya butuh izin IMB, tolong ini diusahakan diselesaikan. Ini saya mau izin caranya tolong diuji ya. Saya yang penting bisa jadi izin ya. Mohon bagaimana Mas bisa menghasilkan apa yang saya coba ini persyaratannya. Nanti kalau memang persyaratan itu bisa selesai secara konkret ya kita selesaikan. Namun terus terang aja kita itu kerja di sini sesuai regulasi. Jadi kalau berarti kok persyaratan itu sudah lengkap konkret, itu sebetulnya tidak ada permasalahan. Jadi bisa diselesaikan. Namun kalau persyaratan itu belum selesai ya maaf saja kita belum berani mengambil kebijakan. Dan nanti apabila kebijakan ini bisa kita tempuh, nanti tentunya ada suatu rapat dengan kebijakan dari Bapak Wali Kota. Jadi untuk kebijakan sendiri tidak ngomong kebijakan dari persyaratan ini diselesaikan dulu sesuai aturan regulasi sehingga kita bisa menerbitkan suatu izin. Itu yang minta pengertiannya, tolong minta pengertiannya sekali lagi. Itu kita harusnya sudah dengan regulasi. Tolong ini dengan kebijakan Anda, pengajuan saya harus jadi. Entah bagaimana caranya, saya tolong diusahakan panjang. Itu. Ini saya tangan di sini. Entah bagaimana caranya, jadi saya harus jadi. Sekali lagi minta maaf ya. Terus terang aja kalau tidak sesuai dengan regulasi, kami tidak jadi. Karena dengan kesepakatan kita bahwa regulasi ini adalah pendukung daripada izin. Sehingga kalau kita memutuskan sendiri, walaupun saya pimpinan di sini, saya tidak berani mencabut tugas saya yang sudah dibidangkan di Indonesia. Sehingga memang itu sudah kesepakatan berbagai macam instansi. Sehingga kalau kita menyepakati terus terang saja dan sekali lagi saya minta maaf. Tolong dipenuhi dulu persyaratannya. Jadi ini saya mengajukan tidak bisa dia Deputasi aja Pak. Terus terang kita belum berani untuk mengambil kebijakan. Perlu adanya proses rapat kembali. Jadi matur nuwun sewu Pak. Ya udah pangapunten. Beda mami sampun lengkap, tidak memakai kita bantu. Nanti kita bantu lebih cepat lagi. Kalau persyaratan itu tidak selesai. Seumpama sepanjang 7 hari, nanti 1 hari bisa kita selesaikan. Kita bisa membantu mempercepat prosesnya. Kalau untuk persyaratannya itu harus sesuai regulasi. Ya udah, minta maaf ya. Iya. Udah selesai Mas? Udah. Coba. Ini seperti ngerti barang ini. Bisa kok piye carane ngono. Minta maaf besok diputasi lho. Oh, reputasi. Ya itulah tadi Bapak anggota DPRD yang terhormat. Ternyata beliau mau mengajukan IMB kosongan Pak. Tidak ada apa-apanya minta jadi. Kita yang kesulitan. Lokasinya belum jelas, kita belum tahu. Jadi sangat menyulitkan kita. Itu memang terjadi. Lokasinya belum jelas. Isiannya belum ada semuanya. Tapi minta jadi sekarang. Goblok.
Goblok. Goblok. Itu loh, jadi kita seperti itu. Yang terhormat Bapak anggota DPR, terima kasih atas kunjungannya ke BNPT. Mohon maaf kalau ada yang kasar-kasar, karena Bapak juga tadi kasar. Kasar dibenci. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan puas. Tidak ada pertanyaan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Bri. Terima kasih. Iya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Tadi Pak anggota Dewan tanya, atasanmu mana? Saya nggak pakai atasan Pak. Atasannya bawahan. Pengaduan tadi loh. Pertanyaannya, atasanmu mana? Loh, emang saya nggak pakai. Adanya bawahan. Iya. Tapi ini sudah kita mulai kita simulasi role play tadi kelompok 1. Jadi settingnya adalah ini permohonan IMB, antrian. izin IMB. Oh iya. Nah, Nota informasi antrian. Langsung ya. Yang pertama tadi pelanggan yang normal, Pak. Normal itu ya biasa saja. Maksudnya pelanggan yang nurut. Kalau pelanggan yang nurut saya kira tidak ada masalah ya, karena Bapak Ibu itu sudah pengalaman. Tapi untuk setting yang kedua tadi adalah pelanggan yang troublemaker, Pak. Jadi pelanggan yang sulit untuk dilayani. Ngeyelan. Jadi ngeyelan. Wong bisa, ya, orang pasti ngerti, ya, tapi sok tahu minta cepat, ya. Dan kadang-kadang mereka biasanya mempunyai kecepatan. Nah, ini tadi ternyata, ya, pejabatnya juga kewalahan, ya, untuk mengatasi bagaimana untuk pelanggan yang troublemaker, ya. Baik, tadi sudah kita diskusikan dan tadi masukan saran dari Bapak Ibu kelompok 2 dan kelompok 3, silakan nanti untuk diperbaiki. Dan sekali lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti silakan gunakanlah ya sarana prasarana yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Setelah Jumatan. Waktunya masih cukup dengan khawatir ya. Jadi sampai 1 Sekarang berikutnya giliran kelompok 2 ya. Tepuk tangan. Silakan saya langsung ke tempatnya dulu. Mungkin berbicara dengan kelompok 1 tadi ya. Terutama saran-saran dari tadi saya ya. Silakan. Ya. Geser. Ya, maksudnya Geser. Harus sampai. kepada seluruh peserta ini dan antrian. mesin Menteri sama antrian nanti di sana. Bentar. Ini mengganggu materi praktek ya, saya mau perhatian informasi 2 jam saja. Ini fokusnya masalah OL.